Nama saya Evelyn Matilda Gracela Silaen, semester 2, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Karawang. Vlog ataupun video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mengapresiasi kumpulan cerpen atau novel Indonesia mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti, SSMPD. Dan karya sastra berupa fiksi dewasa yang akan saya apresiasi adalah berbentuk buku ataupun novel. Dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nama penulis Marcella F.P. Penerbitnya adalah Kepustakaan Populer Gramedia. Tahun terbitnya 2018 dan tebal bukunya berjumlah 200 halaman. Pada awalnya novel ini menceritakan tentang seorang ibu yang memberikan nama Awan kepada putrinya dengan harapan yang begitu besar kelak pada saat putrinya besar nanti. Namun pada akhirnya ketika Awan berusia 27 tahun, ia baru menyadari bahwa ia tidak dapat merealisasikan harapan ibunya tersebut. Awan merasa namanya terlalu berat dan Awan tidak mampu untuk melakukan peranan besar karena bagi Awan menjadi bohlam saja sudah lebih dari cukup untuk menerangi dan juga menghangatkan sebuah ruang kecil. Akan tetapi ibunya belum tahu mengenai keputusannya tersebut. Dan Awan pun tidak ada niatan sama sekali untuk memberitahu ibunya tentang hal itu karena ia takut menyebabkan perdebatan panjang dan juga membuat ibunya sakit hati karena cara pandang mereka yang berbeda. Lalu, karena hal itu, Awan pun menulis surat untuk masa depan. Surat itu ditujukan untuk anaknya di masa depan. Sebagai seorang ibu yang telah merasakan pahit manis kehidupan, suratnya berisi tentang memori, gagal, tumbuh, patah, bangun, hilang, menunggu, bertahan, berubah, dan semua ketakutan manusia pada umumnya. Tokoh utama dalam novel ini adalah Awan dan ibu. Tokoh pendukungnya adalah kakek, nakoda, atau laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup Awan dan juga anak di masa depan. Karakter atau penokohan dari Awan adalah tegar, bijaksana, dan juga mandiri. Karakter atau penokohan dari ibu adalah tegas dan juga berwibawa. Sedangkan untuk karakter dari tokoh-tokoh pendukung tidak ada karena memang tidak diperlihatkan di dalam novel ini tentang karakter ataupun watak mereka masing-masing. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju, terbukti dari Awan menulis surat tahun 2016 untuk dikirimkan ke tahun 2047 pada akhir cerita. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, di mana tokoh utamanya menyebutkan dirinya sendiri sebagai ibu dan menyebut tokoh lainnya dalam cerita itu menggunakan kamu. Amanat atau nilai moral yang dapat saya ambil setelah saya membaca buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah kita setiap manusia pastinya memiliki problematika ataupun persoalan hidup masing-masing. Namun, hal itu tidak boleh menyurutkan semangat kita ataupun menjadikan kita manusia yang lemah. Karena di lingkungan kita masih banyak orang yang jauh masalahnya lebih berat dari kita dan seharusnya kita saling mengayomi dan juga saling membantu tolong-menolong agar kita dapat menyelesaikan masalah kita bersama-sama. Dan juga dalam buku ini dijelaskan banyak sekali tulisan-tulisan dan motivasi-motivasi yang begitu luar biasa yang bisa membangkitkan kembali aura-aura kita yang memang sebelumnya sudah lumayan padam dan merasa bahwa kita seperti tidak berguna lagi. Dan setelah membaca buku ini benar-benar membuat saya takjub pastinya. Dan juga di dalam novel ini terdapat emosional dan juga nilai moral yang disalurkan secara bersamaan
oleh penulis, seperti pada kutipannya yang jangan mudah tersinggung, di bumi bukan cuma kamu yang punya perasaan. Lalu ada lagi suatu hari senang datang, nikmati saja, tapi suatu hari sedih akan lebih berkesan, nikmati saja. Dan yang terakhir yang paling saya suka adalah berapa kali kita berpesan jangan sedih, jangan takut, jangan ngeluh. Berapa kali kita paksakan untuk tidak merasakan seperti manusia. Jadi menurut saya ketiga kutipan itu sangat berhubungan sekali dengan kehidupan manusia yang sekarang. Benar-benar penulis dapat menyampaikan itu secara hebat dan tersalurkan kepada pembaca. Keunggulan dari buku NKCTHI ini adalah bukunya dikemas dengan sangat indah, penggunaan sampulnya yang tebal dan juga kertas yang digunakan sangat baik. Lalu konsep bukunya sangat kreatif, menggabungkan antara tulisan-tulisan yang memotivasi dengan ilustrasi yang tampilan grafisnya sederhana namun memukau. Lalu juga buku ini cocok untuk kalangan remaja dan juga dewasa, kaum generasi milenial saat ini. Namun kelemahan buku ini adalah tidak ada penomoran dalam setiap halamannya yang dapat membuat membaca bingung. Lalu waktu dari membaca buku ini cukup terbilang singkat karena memang isinya hanya tulisan-tulisan saja. Dan juga buku ini cukup merogoh kantong dengan harganya yang 125.000. Untuk kalangan pelajar saya rasa itu agak mahal, tapi jangan takut karena mendapatkan merchandise saat kita membeli bukunya. Dan yang terakhir, apakah saya merekomendasikan buku ini atau tidak? Tentunya iya, apalagi untuk kita semua kaum generasi milenial yang kadang merasa permasalahan hidupnya itu berat banget. Dan kalian yang suka merasa sendiri, terus kalian yang masalahnya tak kunjung selesai, kalian dapat membaca buku ini dan semoga kalian bisa menemukan jawabannya di buku ini, karena memang buku ini sebagus itu dan semenarik itu untuk dibaca, apalagi kalau kalian membacanya sambil mendengarkan musik yang sudah disediakan oleh penulis di Spotify. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.